Di balik keindahan laut biru dan hamparan hijau Pulau Saparua, tersimpan sebuah cerita tentang rasa. Rasa manis alami yang lahir dari tangan-tangan penuh cinta. Inilah kisah gula merah, sebuah warisan sederhana namun syarat makna. Bukan sekedar bahan pemanis, tapi simbol kebersamaan, kerja keras, dan kearifan lokal masyarakat Saparua. Mari katong jelajahi Saparua dalam rasa cerita di balik gula merah. Halo, sekarang kita lagi ada di Benteng Durstede, Saparua. Wuh! Halo pemirsa, selamat datang di Malukupedia. Kali ini Beta sudah ada di salah satu pulau cantik di Maluku Tengah, tepatnya di Kepulauan Lease, yaitu Pulau Saparua. Pulau yang terkenal bukan hanya saja terkait dengan sejarah perjuangan masyarakatnya di sini, tapi juga punya cita rasa khasnya yang manis, apalagi kalau bukan gula merah Saparua. Dan hari ini Katong akan menyelami lebih dalam bagaimana proses pembuatannya, sekaligus melihat bagaimana kehidupan masyarakat di sini. Penasaran? Mari ikut Beta. Di balik manisnya gula merah khas Saparua, ada tangan-tangan terampil yang bekerja dengan sabar setiap hari. Inilah pasangan suami istri, Bapak Abu dan Ibu Halimah yang selama bertahun-tahun antua dan setia menjaga tradisi membuat gula merah secara alami. Warisan turun-temurun yang terus hidup di tengah masyarakat Saparua, tepatnya di negeri Siri-Sori Islam. Jadi setelah Bapak ini kan dulu kan supir angkut batu merah, ya toh. Nah, setelah 2002 itu kerusuhan. Setelah balik dari Ambon 2003-2004 Bapak mulai redato. Nah, lalu Bapak ini kan naik ke gunung. Setelah situ ketemu sama teman ulat kampung Kristen di bawah. Lalu diajak, Bapak Abu daripada naik ke sini, mari saya ajak masak gula. Nah, lalu diajak. Nah, diajak itu dalam jangka 6 bulan. Setelah 6 bulan selesai, semua suku kuasai, baru saya mulai tanya. Nah, ini caranya bagaimana? Dia bilang, saya ada orang tua yang ajak, dia punya bapak ajak. Nah, mari saya naik ke gunung supaya saya punya pekerjaan ini buat Bapak Abu. Jadi perhitungan Bapak punya pekerjaan dari mulai 2004 sampai sekarang ini bisa berapa tahun? Jadi sekitar 20 tahun lebih apa?
bisa jadi. Nah, jadi mulai dari 2004 itu. Jadi Bapak mulai terjun ke apa gula ini. Allahu Akbar. Allah. Jadi aktivitas Bapak itu dari mulai jam 4, jam 5 lah mulai bangun tidur tuh. Bangun tidur, minum kopi, istirahat. Setelah lihat jam 6:30, Bapak persiapan. Jadi Bapak persiapan itu mandi, kamar mandi, menyimpan. Mama siap bekal, mulai naik. Sekarang, Katong akan mengikuti Bapak Abu dan Ibu Halimah untuk pergi ke kebun, tempat di mana beliau memanen gula merah sekaligus mengolahnya. So, let's go pemirsa! Perjalanan kali ini tidak mudah, karena lokasi yang jauh ditambah hujan yang membuat kondisi jalan kurang memungkinkan. Jadi, Katong harus menggunakan ojek untuk bisa sampai ke kebun. Tapi menariknya, masyarakat di sini sudah sangat terbiasa berjalan kaki menempuh jarak hingga ke lokasi. Oh iya pemirsa, di Maluku, pohon penghasil gula aren ini biasanya itu disebut dengan pohon mayang. Kalau basudara di luar Maluku, mungkin lebih mengenalnya dengan sebutan pohon aren. Sampai di Dara, mulai buka pintu, mulai apa yang kebutuhan untuk mau dipakai itu kas keluar, kayak itu tempat-tempat gen-gen itu. Kas keluar, mulai iris obat itu yang kulit manggis itu, mulai iris. Iris tiap pohon dia punya pembagian gen itu, tiap punya pembagian dia punya obat-obat ada. Jadi dia punya obat itu kan untuk pagi, sore, malam dia punya pembagian ada. Nah, jadi sampai sana mulai api kas jalan mulai keluar kerja. Jadi tiap pohon itu sampai di pohon itu naik irisakan, kas turun, taruh, jalan lagi. Jadi 2-3 pohon baru hala bawa ke rumah. Jadi bawa ke rumah itu langsung sirang dalam kawali itu. Itu. Jadi kalau satu pohon itu 1 jantung kasih 10 liter. 3 jantung yang dalam satu pohon itu berarti dia kasih menghasilkan 30 liter. Itu satu pohon itu, belum pohon yang lain. Jadi kalau pohon yang lain menghasilkan 20 liter, tambah dengan 30 liter berarti 50 liter pagi hari. Ditambah siang 20 liter, 10 liter berarti sudah jadi 70 liter satu hari. Usai memanjat pohon mayang dan menurunkan nira segar, Bapak Abu segera membawanya pulang. Inilah awal dari proses panjang, di mana cairan nira tersebut nantinya akan diolah dengan penuh kesabaran hingga menjadi gula merah yang manis dan alami. Jadi mama di sini dia punya persiapan itu untuk naik bantu Bapak par kas karing gula itu saja. Nah, jadi ini cara cuci, dia punya tempurung. Setelah itu tempurung Katong ini. harus pakai Daun daun ini ini. yo, taruh di dalam. Taruhnya di dalam supaya apa? Supaya gula yang tadi itu akan Sembolan keluar, bocor. bocor. Ini nama Bu itu. Taruhnya seperti ini. Nah,
Ini katong saya boleh pakai daun sabarang tuh mah Seng, harus. seng. Daun nama ini daunnya saja, apa, Mah? kakurang. Kakurang. Jangan bilang kapur aja. Kakurang. Tapi cuma daun ini saja kah atau daun lain juga? Ada jaga daun kasbi. Daun kasbi. Iya, daun kasbi. Tapi ini katong pakai daun kakurang saja daripada lain. Kasbi babi tak lalu makan-makan. Di sini banyak. Tapi juga akan inilah saya pakai lah. Dan saya mau akan lah. Katong pakai daun kakurang saja. Daun kakurang. Ini daunnya. Di bawah ini, sebelah bawah ini kayaknya. Oh iya. Nah, itu. Nanti dia akan bocor, tambahlah yang kecil-kecil ini. Oh, Supaya iya. akan bocor toh. Soalnya tempurungnya ini kan ada lobang-lobangnya. Itu sayang lubangnya itu bukan dari ini nih. No. Oh, Dua itu. Okay. Jadi paket ini. Harus dua. pakai lebih dua. Itu satu di situ, satu di situ lah. Yang ada bocor pokoknya ini satu lagi. Harus ditutup pakai Tutup pakai daun itu. ini. Iya. Sesampainya di rumah, nira hasil panen tadi langsung dituang ke dalam wadah besar untuk dimasak. Proses perebusan ini menjadi tahap awal yang sangat penting, karena dari sinilah cita rasa gula merah mulai terbentuk. Nira yang dimasak perlahan akan berubah warna. Selama berjam-jam, Bapak Abu dan Ibu Halimah terus mengaduknya agar tidak gosong dan mendapatkan tekstur yang sempurna. Kesabaran benar-benar dibutuhkan pada tahap ini. Wah, ternyata tidak mudah ya. Butuh pengalaman dan keahlian. Ini benar-benar warisan keterampilan turun-temurun. Lihat, perlahan cairan bening ini berubah menjadi kental. Warnanya pun mulai coklat keemasan. Indah sekali ya prosesnya. Ketika nira mulai mengental dan warnanya semakin pekat, tandanya gula merah hampir siap. Aroma manis khas gula merah pun mulai tercium begitu kuat. Setelah mencapai kekentalan yang pas, cairan gula panas ini kemudian dituangkan ke dalam cetakan batok kelapa. Prosesnya sederhana, tapi inilah yang menjaga tradisi pembuatan gula merah tetap terjaga dari generasi ke generasi. Kalau 60 liter dalam jangka 3 hari berarti 100 berapa? Dia menghasilkan gula itu, kalau gula itu ada sekitar 40-50 buah dalam jangka 3 hari. Kalau lebih kita percepat lagi dalam jangka 1 hari. Kayak 1 hari itu ini hari cetakan, istirahat besok, lusa cetakan lagi. Nah itu dia 30-40 itu sudah, dia menghasilkan itu. Demikianlah perjalanan Katong hari ini di Pulau Saparua mengenal lebih dalam gula merah Saparua. Semoga dari perjalanan ini memberikan Katong inspirasi bahwasanya kearifan lokal itu harus selalu Katong jaga karena sangat berharga. Oke, sampai dulu di sini, kita ketemu lagi di episode berikutnya di Malukupedia hanya di TVRI Maluku. Bye-bye! Dari pohon aren ke tangan masyarakat hingga hadir ke meja makan, dari nira yang sederhana tercipta gula merah manis penuh makna. Lebih dari sekedar bahan pangan, ini adalah cerita tentang ketekunan, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat Maluku. Bagaimana gula merah menjadi cerminan ketekunan dan cinta pada tradisi. Semoga kisah Bapak Abu dan Ibu Halimah hari ini menjadi inspirasi bagi Katong semua untuk selalu mencintai tradisi.